GoNavy Highlight edisi Jumat 22 April 2022 hadir dengan informasi terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut, dan berikut deretan informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam GoNavy Highlight. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara resmi menyerahkan simbolis kunci dan sertifikat perumahan khusus kepada 53 ahli waris pahlawan KRI Nanggala 402. Perumahan khusus yang berlokasi di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar dengan jumlah rumah sebanyak 53 unit yang dengan dilengkapi fasilitas pendukungnya. 53 unit rumah yang dibangun itu terdiri dari 1 unit rumah tipe 90 dengan luas tanah 320 meter persegi bagi perwira tinggi, 7 unit rumah tipe 72 dengan luas tanah 280 meter persegi bagi perwira menengah, sedangkan 10 unit rumah tipe 54 dengan luas tanah 280 meter persegi bagi perwira pertama, serta 35 unit rumah tipe 45 dengan luas tanah 240 meter persegi bagi prajurit Bintara dan Tamtama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan KRI Nanggala telah dinyatakan on eternal patrol dalam menjaga Laut Nusantara untuk selama-lamanya. Hal tersebut merupakan duka yang sangat mendalam karena Indonesia kehilangan putra-putra terbaik bangsa dan negara. Rumah khusus yang diberikan ini merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan pahlawan bangsa yang telah gugur menjaga negara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang mendampingi Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri kesepakatan MRO dan peningkatan kemampuan serta modernisasi kapal perang TNI Angkatan Laut sebanyak 41 kapal perang antara PT PAL Indonesia dan Kementerian Pertahanan senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam penandatanganan kontrak kerjasama antara Defense ID dan Kementerian Pertahanan. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan peluncuran holding dan program strategis BUMN Industri Pertahanan yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia di hanggar kapal selam PT PAL Indonesia, Surabaya. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan peluncuran holding BUMN Industri Pertahanan ini harus dijadikan lompatan transformasi dalam membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern, membentuk BUMN pertahanan yang kuat dan mandiri yang mampu bersaing serta menguasai pasar di dalam negeri dan diperhitungkan di pasar internasional atau pasar global. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengunjungi Submarine Training Center yang berada di kawasan Komando Latihan Kolat Kormada II, Surabaya untuk mengetahui secara langsung tempat latihan yang digunakan untuk melatih para awak kapal selam. Kedatangan Kasal di STC disambut Komandan Kolat Kormada II, Kolonel Laut Pelaut Mulyadi, dan Komandan Satuan Kapal Selam Kormada II, Kolonel Laut Pelaut WDP. Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Ketua Umum Jalasena Sri Nyonya Vero Yudo Margono menerima paparan tentang STC. Kasal juga berkesempatan untuk mencoba mengawaki simulator operator sonar kapal selam yang terdapat pada SCTT. Kepala Staf Angkatan Laut berharap dengan adanya simulator kapal selam ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme kemampuan individu maupun teamwork, juga sebagai sarana untuk memfasilitasi pelatihan awak kapal selam yang sedang tidak melaksanakan tugas operasi. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Amadi Heri Purwono di sela-sela kesibukan tugasnya sehari-hari memeriksa pembangunan sarana dan prasarana yang sedang dilaksanakan di lingkungan Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Pembangunan sarana prasarana yang dikunjungi adalah studio dan sarana prasarana Dinas Penerangan serta pembangunan kolam renang Tirto Sagoro. Dalam kunjungannya ke Dispenal Laksamana Madya TNI Amadi Heri Purwono yang didampingi Asisten Operasi Kasal Laksamana Buda TNI Dadi Hartanto dan Kadis Bekal Laksamana Pertama TNI Eko Purwanto, disambut Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono di Studio Radio Jalaseva Jayamahe, Gedung B4 Lantai 1 Mabesal. Di Radio JJM, Wakasat mendapatkan penjelasan dari Kadis Penal mengenai kondisi stasiun radio dan fasilitas yang dimiliki.
Selain di Radio JJM, Wakasal juga berkesempatan memeriksa ruangan Media Center Dispenal yang merupakan tempat pemantauan berita-berita siaran televisi dan media online. Selanjutnya, Wakasal juga mendapatkan penjelasan dari Kadispenal tentang kemajuan pembangunan studio siaran televisi Studio Nusantara Sagoro 1 yang hampir rampung pengerjaannya.